Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. Sadaqallahul Adzim. Teman-teman, kita akan bahas tentang sejarah awal sebelum adanya Nabi Adam di bumi. Siapakah yang menjadi khalifah pertama di bumi? Oke teman-teman, sebelumnya saya akan ceritakan tentang surga dan neraka dulu. Ketika surga neraka tercipta, Allah baru menciptakan malaikat. Malaikat ditawari oleh Allah, "Wahai malaikatku, kamu mau gak masuk surga itu dan masuk neraka itu?" Wah, saya gak kuat ya Allah, saya tidak mampu ya Allah. Saya sudah cukup dengan akal saya ini, saya bisa berpikir saja sudah, alhamdulillah ya Allah. Saya tidak butuh itu. Oke kalau begitu. Terus Allah menciptakan makhluk lagi dari panasnya api itu kan. Terjadilah kehidupan dan itu namanya Abul Jan. Nah ini adalah cikal bakal naik moyangnya bangsa jin. Ya, namanya Abul Jan. Abul Jan ini dari unsur api yang panas kemudian dijadikan oleh Allah seorang makhluk dan disusupi di dalam makhluk itu nafsu. Jadi Nabi Adam bukan makhluk pertama yang diberi nafsu dan akal, tetapi Abul Jan lah yang pertama kali diberi akal dan nafsu. Kemudian Abul Jan ditanya oleh Allah, "Wahai Abul Jan, apakah kamu tidak ingin masuk surga itu?" Indah sekali ya Allah, saya ingin sekali masuk surga itu ya Allah. Oke, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya Allah? Kamu harus menjadi khalifah di bumi. Jika misimu berhasil menjadi khalifah di bumi, maka kamu akan saya hadiahi surga. Tetapi jika misimu tidak berhasil, kamu malah menjadi khalifah yang zalim di muka bumi, maka akan aku masukkan anak turunmu di neraka. Oke ya Allah, aku siap ya Allah. Oke kalau begitu, tidurlah. Terus dijadikan pasangan dari Abul Jan. Jadi pasangan Abul Jan itu sama persis dengan Siti Hawa. Siti Hawa juga berasal dari Nabi Adam, diambil dari Nabi Adam lah. Ummul Jan juga diambil dari tubuhnya Abul Jan. Oke ya. Terus kemudian malaikat menggaibkan Abul Jan dan Ummul Jan ini masuk ke langit 1, karena waktu itu dia ada di langit 7. Jadi langit 7 itu bagaimana sih teman-teman? Ibarat botol ya, botol yang paling luar segini ya kan. Terus langit 6 itu lebih kecil, 7 kali lebih kecil dari langit pertama. Jadi langit 6 itu lebih kecil dari 6. Seterusnya sampai langit 1. Dan bumi itu ada di langit 1. Sebelumnya Allah sudah menyediakan hewan, tumbuh-tumbuhan. Di situ Allah menjadikan unsur air yang ada di bumi itu menjadi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi hewan dan tumbuhan itu adalah unsurnya dari air, teman-teman ya. Jadi semua hewan dan tumbuhan di bumi ini adalah unsurnya dari air. Ya, sebelum bangsa jin turun, Allah menurunkan meteor dari langit. Jadi bumi ini sebelum diduduki oleh Abul Jan dan Ummul Jan, Allah sudah menurunkan unsur-unsur besi. Begitu ya teman-teman. Terus turun ke bumi, Abul Jan ini sama Ummul Jan ini menjalani kehidupan seperti khalifah, seperti biasa. Dan bedanya dengan Nabi Adam, Abul Jan ini diberi ilmu seperti ilmu sihir gitu, ilmu keajaiban gitu, karena dia kan dari api. Makanya
Dia bisa melakukan keajaiban seperti malaikat, bisa berubah jadi ini, bisa berubah jadi itu, bisa apa-apalah, pokoknya ilmunya ajaib sekali. Jadi Abu Jan turun ke bumi diberi Allah ilmu-ilmu sihir oleh Allah, ilmu-ilmu ajaib lah namanya. Kalau kita kan secara tidak ilmu ajaib kan cara manual. Kalau Abu Jan itu seperti kayak otomatis gitu, ilmu sihir gitu ya. Kemudian bedanya Abu Jan dengan Bani Adam, Abu Jan ini turunannya itu panjang-panjang umurnya, bahkan ratusan ribu tahun baru mati. Tapi bisa mati. Ya, ini perlu digarisbawahi ya. Bangsa jin juga bisa mati. Tapi umurnya itu panjang. Beda dengan Nabi Adam. Paling panjang umurnya Bani Adam itu ya 500-600 tahun. Ya kan? Pernah terjadi sampai umurnya ada yang 400-600 tahun dulu di Bani Adam. Ya, selanjutnya dari Abul Jan dan Umul Jan ini terciptalah dua suku yang besar. Kayak kita itu ya, ada yang Jawa, ada yang Madura, ada yang Sunda, ada yang Sumatera, seperti itu. Nah, dari Abul Jan ini menurunkan dua kubu besar. Suku satu dan suku kedua ini generasi pertama. Generasi pertama. Ini masih bertauhid. Ini juga masih bertauhid, ya kan? Terus beribu-ribu tahun, beribu-puluh tahun, beratus-ratus ribu tahun, muncullah generasi kedua. Ini sudah wafat, sudah tiada. Ya, Abul Jan dan Umul Jan sudah wafat, 100.000 tahun, bahkan 200.000 tahun sudah wafat. Ini masih bertauhid, generasi kedua. Maklum lah, karena dia masih ada nenek moyangnya yang masih membimbing tentang tauhid, tentang mengesahkan Allah, terus masih sujud walaupun bukan seeksplisit seperti kita, ya kan? Seperti kita sholat itu tidak, karena syariatnya berbeda-beda. Seperti kita, dia menjadi khalifah yang baik, ya kan? Saling berhubungan satu sama lain, saling berkenalan, ya kan? Terus berbuat baik dan melakukan sujud kepada Allah. Ya, generasi kedua dan generasi kedua sama-sama dari suku ini masih bertauhid. Kemudian dari generasi ketiga ini terjadi perubahan. Dari generasi kedua ini, dari jalur suku ke satu ini masih sama bertauhid, mengesahkan Tuhan, masih beribadah, masih melakukan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Masih dilakukan. Dan suku pertama ini masih condong ke keagamaan, keakhlakan, menjadi khalifah yang baik di bumi, ya kan? Tidak melanggar apapun yang diberikan ajarannya oleh nenek moyangnya ini, ya kan? Jadi jin juga berpotensi sangat besar untuk melalaikan ajaran pertama nenek moyangnya, karena ini masih bisa mati, kecuali iblis, ya. Kecuali iblis itu ditangguhkan dan anak-anaknya yang dihasilkan dari dirinya. Oke, seperti ini contohnya. Iblis ketika mengawini jin, lah anaknya iblis itu bisa kekal seperti iblis. Sedangkan jin yang umum dari Abul Jan ini tidak bisa kekal, cuma bisa umur panjang. Begitu ya, teman-teman. Oke. Ya, yang terjadi huru-hara di sini dari suku kedua ini, dari generasi ketiga terbitlah dua kubu yang di sini itu terlalu ingin berkuasa, terlalu ingin menjadikan kekuasaan dan lain-lain. Isinya itu perang semuanya. Ini keluarga asal muasal Azazil atau iblis, ya kan. Lah, yang ini dari suku yang ini ada yang berkepribadian aneh, ingin menjadi hewan, karena ini kan sakti-sakti ini selalu mengabret ilmu-ilmu sihir dan lain-lain, bisa melayang dan lain, bisa hidup di air juga. Tapi yang ini tidak seberapa meningkatkan keilmuan sihirnya, ya, yang ini. Tapi ini juga hebat-hebat, ya. Lah, yang ini ada kepribadian yang aneh dari bangsa yang suku kedua ini, ingin mengawini hewan. Jadi hewan-hewan di bumi ku dikawini terus menjadi anak
Ada yang wanita itu berubah menjadi hewan terus dikawini hewan. Nah, ini sudah menyimpang ini. Jadi ketika itu di generasi ketiga dan keempat ini terjadilah makhluk perpaduan antara unsur api dan unsur air. Karena kebiadaban yang dari suku kedua ini. Jadi dulu ada jin yang seperti separuh kuda, separuh badannya hewan. Ada yang badannya ular, ya kan? Yang atas seperti manusia. Ada yang seperti kera. Tapi dia berpikir, dia bisa mendapatkan otak dari bangsa jin. Jadi seperti itu teman-teman. Makanya orang itu salah paham ketika mengira Adam itu adalah evolusi dari manusia purba. Tidak mungkin telur itu berevolusi menjadi kue lapis. Tidak mungkin. Secara kromosom dan apapun lah, jiwanya apapun tidak akan bisa. Kecuali telur ini dari ular, ya kan? Terus telur ini berubah menjadi ular, tapi ularnya agak kecil ketimbang dari betinanya atau dari atasnya. Itu namanya evolusi. Oke, bisa dinalar, ya kan? Contohnya lagi, evolusi itu dari besar menjadi kecil. Lah itu sama, itu oke kalau teori evolusi seperti itu. Contoh lagi ya, semut yang dulu itu kalau dikasih baygon langsung mati. Lah sekarang tidak, kuat sekali dengan kapur ajaib, itu kuat sekali. Semut sekali itu namanya evolusi, tapi tidak berubah bentuk. Begitu. Tapi kalau manusia dikatakan evolusi dari monyet, itu sangat berbeda. Sama halnya Anda itu mengatakan botol ini evolusi dari kulkas. Nah itu yang susah. Jadi yang dikira ilmuwan, yang ditemukan tongkorak-tongkorak manusia purba itu bukan dari Nabi Adam, itu dari bangsa jin. Ini nanti ceritanya. Jadi yang ini ya kan, yang ini berkuasa ini ya kan, ini kan keluarganya Azazil kan, sumber keluarga Azazil ini, Bandul Azazil. Ini bertengkar dengan ini karena ini diajak untuk tidak melakukan sudah susah lah ini, yang ini. Jadi bertengkar, perang, kemudian yang ini melakukan kebiadaban saling kawin mawin dengan hewan sehingga Allah murka. Langsung Allah mengutus malaikat empat komandan itu untuk turun untuk membumi hanguskan yang ini. Karena ini sudah tidak sejalur dengan nenek moyangnya. Di bumi hanguskan. Karena apa? Ini juga membahayakan yang ini. Suku yang pertama yang masih bertauhid. Jadi ini agak kewalahan dulu. Makanya malaikat langsung turun untuk membumi hanguskan ini. Jadi karena adanya perpaduan api dan air, makanya tengkoraknya masih tersisa ketika di bumi hangus malaikat yang suku dari ini. Begitu. Yang ditemukan ilmuwan itu bukan evolusi dari manusia, bukan. Itu adalah perpaduan antara jin dan hewan. Jadi Homo sapiens Meganthropus itu adalah dulu ada hasil dari kebiadaban bangsa jin, ya kan, yang punya kepribadian ini untuk kawin-mawin dengan hewan. Yang lain hilang, bisa hilang di awang-awang atau di cahaya ini, bisa hilang jenazahnya yang unsur api. Tapi yang ini kan masih unsur air kan dari bumi. Makanya ketika di bumi hanguskan oleh malaikat masih tersisa. Dan itulah yang menyebabkan sampai sekarang terjadi perselisihan antara manusia itu dari evolusi zaman purba atau lain. Itu tidak mengerti kejadian asal dari bumi ini, khalifah pertama itu. Makanya Allah membumi hanguskan gara-gara itu. Seperti itu teman-teman. Jadi yang ditemukan oleh ilmuwan itu bukan evolusi dari Nabi Adam, tapi itu adalah perpaduan antara jin dan hewan. Makanya Allah murka. Begitu. Masa mas
Kok bisa hewan dengan jin berkawin kok bisa mendapatkan anak? Bisa, jin itu pandai ilmu sihir kok. Kok jin? Kita tidak usah jauh-jauh dengan jin lah, manusia saja. Banyak kok dulu di era-era nenek saya. Banyak kok anak hasil dari genderuwo. Bawa gini itu di Banyuwangi itu. Dia mengaku anaknya jin dan dia juga bisa mendatangkan ayahnya dari bangsa gaib itu. Mau bukti? Itu bawa gini Surabaya itu. Surabaya, Banyuwangi. Dia adalah perpaduan antara manusia dan genderuwo. Makanya wajahnya seperti bahwa astagfirullahaladzim. Ya, saya minta maaf bahwa gini. Jadi seperti itu. Kalau bawa gini mati ya seperti manusia, ada tulangnya, ada apa, karena dia sudah kawin-mawin dengan manusia, walaupun genderuwo ini dari unsur api. Genderuwo saja itu loh, dulu dari bangsa yang masih diselamatkan oleh keluarga Azazil. Lah ini ceritanya, Azazil dari mana? Dari suku yang ini, yang Tewampan itu. Sukunya Azazil yang ini, yang tampan, yang modern, yang ingin berkuasa dan lain-lain itu, yang hidupannya hanya ingin berkuasa itu. Lah Azazil dari yang suku ini tampan sekali teman-teman, modern sekali teman-teman. Bangsa yang dari suku kedua ini, tampan sekali. Lah ketika dimusnahkan keluarga Azazil dan keluarga ini yang agak-agak kayak genderuwo itu, kayak siluman itu ya, separuh manusia separuh hewan itu, ada yang sembunyi, dan sembunyi itu di got atau di tempat-tempat kotor, sehingga malaikat tidak bisa menjangkau tempat itu karena malaikat tidak suka tempat-tempat kotor, sehingga malaikat mengira sudah bersih dari jin-jin kufarat ini. Kemudian dia ke atas, malah Jenderal 4 ini dan para prajuritnya, malaikat-malaikat ini naik ke atas. Disuruh Allah untuk turun lagi. Wahai Jibril, ajak pasukanmu untuk kembali. Masih ada yang tersisa. Oh sedikit tahu ya Allah. Turun ke bumi, mencari sisa-sisa jin yang kufarat. Ternyata ada anak kecil Tewampan, tidak terkontrol oleh orang tuanya yang masih sembunyi itu ya kan. Kemudian keluar, tampan sekali karena ini dari bangsa yang tampan itu ya kan. Tampan sekali. Bahkan ada cekcok diskusi antara malaikat itu. Siapa yang ingin membunuh ini? Jibril tidak berani, Mikail juga tidak berani, Israfil juga tidak tega. Bahkan Izrail, kelas Izrail, malaikat pencabut nyawa itu tidak berani, tidak tega. Kemudian alhasil malaikat ini membawa anak ini ke atas. Di atas ini diajari tentang agama, diajari tentang ilmu-ilmu sihir di sana, di langit 7, ya kan, sampai diberi nama gabungan antara malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail menjadilah Azazil. Lah inilah cikal bakal iblis. Karena iblis ini ya kan mengaku dirinya itu sombong sekali. Iblis ini memang ibadahnya luar biasa. Iblis mengalahi malaikat-malaikat lain karena ini adalah makhluk yang dibina oleh 4 malaikat. Jangan anggap malaikat itu goblok ya teman-teman. Malaikat itu cerdas sekali, banyak ilmunya malaikat itu. Jadi anak didiknya ya wajar menjadi ahli ibadah dan pintar sekali Azazil ini. Lah kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah dan ruhnya dari batinnya, dari dirinya sendiri. Manafaktu min ruhi. Nah inilah cikal bakal kemurtatan atau tidak patuhnya Azazil kepada Allah. Ketika wa'id qulna lil malaikati isjudu, ketika aku Allah mengatakan sujudlah kepada Adam, semua malaikat bersujud. Dan perintah ini juga harus kepada Azazil karena dia sudah diakui Allah sebagai kumpulan dari malaikat, bahkan dia pimpinannya waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Illa iblis kana minal jinni, kecuali iblis, dia adalah dari bangsa jin. Nah inilah hikmahnya kenapa kita itu tidak harus melihat objek, ya,
Kita tidak boleh melihat objek, tapi kita lihat subjeknya. Kita disuruh Allah untuk sholat. Jangan lihat sholatnya. Jangan lihat malesnya. Waduh, kenapa sih pakai syariat sholat sujud kan capek. Jangan lihat itu. Jangan lihat objeknya. Kita lihat Allahnya. Jangan sampai seperti iblis. Iblis tidak bisa melihat hakikatnya yang ada di diri Adam. Iblis lupa, dia hanya melihat objeknya tanpa melihat subjeknya yang menyuruh. Inilah kesalahan iblis. Makanya kita harus menggunakan Islam ini, menggunakan syariat dan hakikat ini di dalam Islamnya seperti itu, agar kita itu tidak terlalu melihat objek, tapi kita melihat yang menyuruh atau memerintah. Jadi ibadah mahdho ghairu mahdho, jangan lihat apa yang kita atau apa yang Allah suruh untuk kita, tapi lihatlah Allahnya. Kita disuruh sujud kepada menghadap ke Ka'bah, jangan lihat Ka'bahnya, itu kan objek, kan hanya batu dan ruang kosong saja kan, tapi lihatlah Allah yang menyuruh kita berbuat baik. Tidak mahdho saja, ghairu mahdho juga, kita harus menempatkan Allah di belakangnya, karena Allah Ta'ala, lillahi Ta'ala, kita disuruh atau diwujudkan di bumi ini untuk mencari nafkah menghidupi kita. Itu juga adalah ibadah. Kita kerja di kantor, kerja di sawah, niatkan karena Allah yang menyuruh saya hidup, makanya saya mengikuti. Jadi ibadah itu bagaimana, Mas? Ibadah itu mahdho, ibadah ghairu mahdho, niatkan karena Allah. Allah lah yang menyuruh. Lihatlah subjeknya. Jadi kita dari sini bisa memetik pelajaran dari seorang Azazil, ya kan, yang hanya melihat objek bukan melihat subjek. Dia tergopoh-gopoh menggunakan akalnya dan nafsunya tanpa melihat apa di balik semua itu, siapa dan apa dan siapa yang ada di balik semua itu. Iblis lupa. Iya, memang zatnya di atasnya zat kita, ya kan, karena dia adalah cahaya atau dari api. Tapi iblis lupa. Dia terlalu melihat objek tanpa melihat subjek yang menyuruh, karena subjek lebih tahu dari yang disuruh. Jadi video ini ada 2 pelajaran. Satu, kita itu jangan seperti iblis, ya kan, terlalu melihat apa yang diperintahkan kok susah. Jangan, kita lihat yang memerintahkan, ya. Jadi kita bisa ikhlas lillahi ta'ala karena kita menempatkan Allah di belakangnya. Jadi kalau kita ingin melihat Allah, ya semuanya ini kita disuruh, majikan kita, anggap saja itu latihan. Oh, itu Allah yang nyuruh, biar kita besok di akhirat tidak melakukan pelanggaran seperti iblis, disuruh sujud saja tidak mau. Dan kita juga harus belajar dari Adam. Walaupun Adam ini disayang oleh Allah, ya kan, dari ruhnya, ya kan, jangan lupa diri. Seperti kalau kita sudah dekat dengan Allah, saya wali, saya tidak usah sholat, wah itu yang susah. Seberapa hebat sih Anda daripada Nabi Adam? Nabi Adam melanggar satu saja Allah langsung murka. Apalagi yang wali, apalagi yang bukan wali, begitu loh maksudnya. Dan pelajaran yang kedua adalah jangan menganggap Nabi Adam itu evolusi dari hewan, dari monyet, dari Homo sapiens, Meganthropus dan lain-lain. Karena sejarahnya adanya tulang belulang yang masih tersisa itu yang dianggap ilmuwan atau Charles Darwin itu adalah manusia purba. Itulah titik kesalahan Charles Darwin. Dia tidak tahu sejarah bumi atau khalifah pertama yang ada di bumi dan huru haranya. Yang mereka temukan itu adalah bangsa jin dan monyet. Kemudian timbullah anak-anak dari jin, dari perpaduan jin dan air. Makanya masih utuh. Begitu ceritanya, ya. Jadi semoga cerita ini bisa memberikan informasi kepada Anda
dan tidak bingung lagi mengira Adam itu dari monyet atau dari manusia purba, itu sangat-sangat tidak masuk logika dan tidak sesuai ya. Jadi begitu secaranya teman-teman. Semoga informasi ini bisa menambah keilmuan Anda dan Anda tidak bingung ya. Cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.